Presiden resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Siaga antisipasi bencana hidrometeorologi. Permintaan kedelai meningkat karena MBG, UMKM tempe melonjak. Prabowo resmikan jembatan Kabanaran di Bantul. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Termasuk informasi seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Selis Regar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya, di mana hujan deras rendam sedikitnya 300 rumah warga di kawasan Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Dan pemirsa, ketinggian air mulai dari 30 cm hingga 1 meter menyebabkan warga tidak dapat beraktivitas. Beginilah kondisi permukiman warga di 3 RT RW 05 Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat yang hingga Selasa sore terdampak banjir akibat hujan deras disertai angin yang mengguyur sejak siang hari. Ketinggian air di lokasi ini bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Kendati demikian, warga saat ini belum ada yang beranjak mengungsi dan memilih bertahan di lantai rumahnya masing-masing. Permukiman warga di 3 RT, RT 01, 02, dan 03 ini kerap dilanda banjir jika curah hujan tinggi mengguyur Jakarta, ditambah tingginya debit air Kali Sekretaris. 80-70. 80. Di depan, kalau di belakang sekitar udah sepinggang dewasa lah. Hampir 1 meter. Di RT2. Hampir 1 meter. Kurang lebih. Ada berapa rumah kira-kira Pak? Di sini kalau di total rumah 3 RT hampir lebih ya 300 ya. 300-an. Berapa RT Pak yang 3 RT sini, 1 2 3. 3 RT doang. Penyebab banjir apa nih Pak? Ya mungkin dari hulunya dari sana, dari Bogor. Dari hujan dari jam 1 ini tadi. Ini luapan nih air. Kayaknya hujannya berbarengan jadinya. Curah hujan juga Pak? Iya. Ini kali apa? Ini jatuhnya kali Ciliwung nggak salah. Sekretaris. Berarti meluapnya kali Sekretaris? Iya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa 18 November 2025 siang menyebabkan sejumlah lokasi mengalami banjir. Selain banjir, pemirsa, hujan juga mengganggu aktivitas warga yang beraktivitas. Beginilah kondisi banjir yang merendam perumahan Duta Indah, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 18 November 2025 petang. Banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter membuat aktivitas warga terhambat. Sejumlah kendaraan terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Sebagai warga juga memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman karena ketinggian air terus meningkat. Menurut warga, hujan yang turun sejak pagi hari membuat aliran kali baru meluap ke pemukiman. Akibatnya akses mobilitas warga terganggu. Jam 10 udah hujan deras, cuman kan memang derasnya itu terbilang awet. Nah kan dari awetnya itu mungkin ngaruh juga di luapan kali. Emang apalagi di Duta ini kan emang punya histori banjir mulu kalau misalnya hujan ya. Dan emang hujannya tuh kayak awet. Akhirnya ada naik yang awal dari sedikit dari jam 1, jam 2, nah jam 3. Jam 3-an lah kira-kira setengah 3 itu dia udah mulai naik. Nah itu pas saya cek keluar sampai jam sekarang berapa ya? Jam 4 sekarang tuh dia, kalau di belakang nih Mas ya, kalau bisa dilihat tuh dia udah sepinggang. Sepinggang ya. Oke. Hujan deras yang turun dalam durasi lama memperparah kondisi banjir di permukiman. Ditambah lagi sistem drainase yang dinilai tidak berfungsi optimal. Warga yang memiliki lantai 2 memilih bertahan di rumah, sementara warga lain dievakuasi ke tempat aman. Lumayan gede, lama juga. Lama ya. Tapi emang ini kondisi emang sering banjir atau gimana Pak? Ini emang sering banjir. Oke. Mungkin
Airnya ini nggak jalan kali airnya, nggak kalinya. Oke, kalau kayak gini, kondisi kayak gini surutnya bakalan lama atau gimana? Ya bisa sampai, tergantung kan, bisa sampai besok pagi. Cuacanya kalau ini masih cuacanya hujan terus ya lama. Berarti paling terdalam tuh 1 meter. 1 meter di dalam. Warga sendiri gimana Pak? Pada banyak yang mengungsi atau memang? Warga yang punya loteng naik, yang nggak punya ya pada ngungsi. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi menyatakan terdapat sedikitnya 10 titik banjir di wilayah Kota Bekasi. Banjir terjadi akibat curah hujan sedang hingga deras yang mengguyur sejak siang. BPBD juga telah menerjunkan perahu karet untuk membantu proses evakuasi warga. Ya, untuk sore ini ya, kita masih beberapa tempat masih dalam keadaan hujan ya, dari intensitas curah hujan yang rendah sampai sedang sampai tinggi juga di beberapa titik, dan tim kami sudah keliling ke beberapa wilayah dan untuk mengantisipasi mengerahkan beberapa perahu karet ya. Di situ kita harus sama-sama waspada nih bagi yang punya anak, terutama ya yang membiarkan anaknya bermain di tempat-tempat yang banjir, karena itu akan sangat bermasalah bagi kita nantinya ya. Dengan bermain-main gitu, nggak tahu-taunya mereka pada hanyut nantinya ya. Kita harus hati-hati ya, untuk orang tua segera mengingatkan lah pada anak-anak semua. BPBD Kota Bekasi mengimbau warga untuk mengawasi anak-anak agar tidak bermain di area banjir. Hal ini untuk mengantisipasi resiko terbawa arus. Perahu karet juga telah disiagakan ke sejumlah titik untuk mempercepat proses evakuasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Banjir setinggi 110 cm kembali merendam ratusan rumah di Kampung Candulan, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dan banjir tersebut disebabkan oleh luapan Kali Angke yang tidak dapat menampung debit air hujan dan kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Banjir dengan ketinggian 90 hingga 110 cm kembali merendam ratusan rumah di Kampung Candulan, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Banjir tersebut disebabkan oleh luapan Kali Angke yang tidak dapat menampung debit air hujan dan kiriman dari Bogor, Jawa Barat, sehingga ratusan rumah terendam banjir. Akibatnya aktivitas warga yang terdampak mengalami lumpuh dan terpaksa harus dievakuasi petugas BPBD Kota Tangerang. Menurut seorang warga, Syarifuddin mengatakan banjir di wilayah tersebut sudah menjadi kejadian rutin setiap hujan lebat mengguyur. Namun kali ini kondisi lebih parah daripada biasanya. Banjir pada tahun 2000 ketinggian air mencapai 170 cm, namun banjir kali ini air hanya mencapai 110 cm. Petugas BPBD bersiaga membantu evakuasi warga. Banjir diperparah oleh kondisi tanggul Kali Angke di kawasan tersebut yang sudah lama rusak dan rendah, sehingga air dengan mudah meluap ke permukiman. Banjir sih udah langganan sih, hampir tiap hujan besar pasti banjir. Cuman nggak sedalam ini kayaknya kiriman ini terlalu besar. Ya kalau banjir tahun 2000 mah sampai 170-an ada, hari ini cuma 110. Habis maghrib Kali Angke di RW 6 kalau nggak salah ada 5 RT. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5. Kurang lebih lah 300 kakak lebih lah. Ya sebagian mengungsi, sebagian ada tempat tinggal di atas. Ya kami mengharap tanggul pinggir kali dipertinggi aja, itu aja. Kalau tanggul udah tinggi, insya Allah penanggulangan kan mesin sedot udah ada. Adapun yang terdampak meliputi di RW 06 ada 5 RT yang terdampak, yakni RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, dan RT 05. Total sekitar 300 kepala keluarga terdampak banjir. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman, sementara lainnya bertahan di lantai 2 rumah mereka. Hingga saat ini warga masih menunggu penanganan lebih lanjut dari pihak pemerintah Kota Tangerang untuk mencegah banjir susulan. Mengingat curah hujan di wilayah Jabodetabek masih berpotensi tinggi dalam beberapa hari ke depan. Dari Tangerang, Mujahid Plato Mairisa, Simpo TV melaporkan. Masih seputar banjir, pemirsa, banjir setinggi 30 cm masih genangi ruas Jalan Pasar Minggu, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu pagi. Selain disebabkan hujan dengan deras yang mengguyur Jakarta sejak Selasa siang hingga sore kemarin, warga pun mengeluhkan genangan banjir tersebut kerap melanda lantaran tersumbatnya saluran air yang diduga akibat adanya proyek pembangunan apartemen tepat di samping jalan. Berusaha mengejar waktu agar bisa sampai dengan cepat di tempat bekerja,
Tampaknya niat itu harus diurungkan oleh para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, ketika melintas ruas Jalan Pasar Minggu, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu pagi. Pasalnya, selain berada di kepadatan lalu lintas di jam masuk kantor, para pengendara terpaksa harus lebih sabar dengan memperlambat laju kendaraannya saat melintasi genangan banjir yang masih melanda kawasan ini. Meski genangan banjir setinggi 30 cm telah surut dibanding Selasa sore yang mencapai 50 cm, namun para pengendara masih bisa melaluinya. Menurut warga, selain curah hujan yang tinggi mengguyur Jakarta sejak siang hingga sore kemarin, genangan banjir kerap melanda jalan raya di dekat permukiman mereka. Hal tersebut lantaran juga disebabkan tersumbatnya saluran air yang diduga akibat adanya proyek pembangunan apartemen tepat di samping jalan. Banjir dari kapan Pak di sini Pak? Dari jam 9. 9 apa? 9 malam. 9 malam? Ya, Ini belum surut juga ini? belum, agak mendingan dikit ini mah. Oh. Tahun kemarin, yang tahun kemarin parah. Kalau ini agak mendingan. Ini apa? Pak ini arus dari mana sih Pak? Kendaraan ini Pak? Kendaraan ini banyak kan dari Tangerang. Itu dulu ya, dari Pondok Kacang. Motor sampai kemari motor, mobil, sampai jalur itu kemari, soalnya motor jalan. Lebih cepet ya. Kalau ini, kalau sebelumnya dulu sih belum ada proyek ini, nggak pernah banjir, paling 5 tahun sekali banjirnya dulu. Aktivitas terganggu, warga pun mengeluhkan dengan kondisi jalan alternatif dari Tangerang menuju Jakarta ini jika tergenang banjir. Warga berharap Pemkot Jakarta Barat dapat menormalisasi drainase di sekitar jalan di lokasi. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor. Belajar dari bencana yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, Tito meminta para kepala daerah untuk menginventarisasi titik-titik rawan longsor ataupun banjir, mengingat kondisi curah hujan yang cukup tinggi belakangan terakhir. Memasuki awal musim penghujan yang dimulai bulan November, Desember hingga Januari nanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada para kepala daerah di Indonesia melalui Zoom meeting di kantor Kemendagri Jakarta Selasa siang. Dalam arahannya, Tito menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Belajar dari bencana yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, Tito meminta para kepala daerah untuk menginventarisasi titik-titik rawan longsor ataupun banjir, mengingat kondisi curah hujan yang cukup tinggi belakangan terakhir. Tadi kita juga memberikan briefing kepada daerah dalam rangka mengantisipasi bencana hidrometeorologi, bencana alam karena curah hujan yang tinggi. Tadi Kepala BMKG Profesor Tengku Faisal Fatani PhD, beliau sudah menyampaikan potensi curah hujan yang tinggi November, Desember, Januari, dan seterusnya. Kalau November, Desember, Januari ini diperkirakan daerah selatan, yaitu mulai dari Bengkulu, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, selatannya Maluku sampai selatannya Papua. Diperkirakan curah hujan tinggi. Nah, yang kami perluas di samping mengingatkan kepada teman-teman di daerah tadi yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Jawa dan Bali. Kenapa? Karena penduduknya besar. Kalau terjadi longsor di tanah kosong nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi longsor di daerah pemukiman itu rawan. Oleh karena itulah kita menyampaikan tadi kepada seluruh kepala daerah. Kita tahu bahwa belajar dari bencana yang ada di Cilacap dan di Banjarnegara, longsor, maka semua daerah kita minta untuk melakukan pada daerah inventarisasi titik-titik rawan longsor atau banjir karena curah hujan yang tinggi ini. Dan kemudian setelah itu melakukan langkah-langkah untuk memitigasi itu. Misalnya penguatan daerah longsor, kalau memang nggak bisa ya masyarakatnya direlokasi sementara. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari memastikan BNPB telah siap untuk memberikan dukungan mulai dari anggaran,
ketersediaan personil, pompa, atau hal-hal yang dibutuhkan daerah dalam operasi kedaruratan dengan syarat Pemda harus menetapkan status siaga darurat. Sekiranya daerah memiliki kebutuhan untuk dukungan dari pemerintah pusat, maka BNPB sudah membuka ruang untuk bisa mendukung alat perangkat personil dan anggaran untuk fase-fase kontingensi jelang kedaruratan atau fase kesiapsiagaan yang sudah dalam fase musim kemarau ini. Bentuknya macam-macam, bisa untuk ketersediaan personil, ketersediaan pompa misalkan, atau hal-hal yang memang nanti dibutuhkan daerah dalam operasi kedaruratan. Tetapi syaratnya tentu saja pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat. Inilah yang membuka pintu nantinya pemerintah pusat melalui BNPB khususnya bisa menggunakan anggaran dana siap pakai untuk mendukung kesiapsiagaan di daerah. Tito pun meminta seluruh daerah agar berkoordinasi internal dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk menggelar apel kesiapsiagaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 wanita warga negara asing asal Uzbekistan ditangkap petugas imigrasi khusus Jakarta Barat usai melakukan praktik prostitusi online di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Tak main-main pemirsa, kedua warga negara asing ini mematok harga senilai $900 Amerika atau 15 juta rupiah per satu kali kencan. KD 22 tahun dan SS 35 tahun, 2 wanita warga negara asing asal Uzbekistan harus berurusan dengan petugas imigrasi khusus Jakarta Barat. Keduanya ditangkap usai menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia dengan melakukan praktik prostitusi online. Penangkapan kedua warga negara Uzbekistan ini berawal ketika petugas kantor imigrasi khusus Jakarta Barat ini menggelar patroli cyber seiring maraknya kasus prostitusi online oleh warga negara asing. Setelah mendapatkan target, petugas kemudian menyamar sebagai pelanggan hingga keduanya diringkus di sebuah hotel di wilayah Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan, KD dan juga SS dikoordinir oleh seorang mucikari berinisial L. Keduanya sudah 4 bulan melakukan praktik ini dengan mematok tarif sebesar $900 Amerika Serikat atau sekitar 15 juta rupiah untuk sekali kencan. Mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan dengan tujuan berlibur. Di Indonesia, mereka dikenalkan sebuah aplikasi kencan oleh teman-temannya sesama Uzbekistan hingga akhirnya tergiur dan terjerumus ke dalam praktik prostitusi secara daring dengan motif mencari penghasilan. Bahwa SS dan KD ini juga melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan modus praktek prostitusi online. Mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial di wilayah Jakarta dengan bantuan seseorang berinisial L yang berperan sebagai penghubung antara pelaku dan calon klien. Tadi sudah disampaikan Pak Kamil, tarif dikenakan sebesar $900 atau sekitar 15 juta per klien. Barang bukti yang diamankan berupa 2 paspor Uzbekistan, 2 alat kontrasepsi, uang tunai sejumlah 30 juta rupiah, serta 2 telepon genggam yang memuat bukti transaksi. Selanjutnya, kantor imigrasi Jakarta Barat akan memberikan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana disebutkan di pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Selain kedua WNA ini, petugas imigrasi juga mengamankan barang bukti berupa 2 paspor Uzbekistan, 4 telepon genggam, alat kontrasepsi, uang senilai 30 juta rupiah. Untuk kepentingan penyidikan, keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. 2 warga negara asing ini juga dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi ke negara asal dan juga penangkalan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemerintah melalui imigrasi berhasil menjaring 27 warga negara asing asal Tiongkok yang melanggar izin tinggal di Indonesia menggunakan visa on arrival. Selain itu, pemirsa, para WNA tersebut diduga melakukan aksi penipuan terhadap warga Tiongkok dengan beroperasi di Lampung. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo mengatakan 27 warga negara asing asal Tiongkok ini adalah sindikat kriminal siber yang beroperasi di Indonesia untuk menyasar para korbannya yang berasal dari Tiongkok. Imigrasi memastikan tidak ada korban dari warga negara Indonesia dalam praktek kriminal siber yang dijalankan oleh para pelaku. Penjaringan ini dilakukan oleh Polres Bekasi, di mana penyergapan berlangsung di salah satu rumah mewah di Provinsi Lampung.
Adapun kasus kriminal siber ini berhubungan langsung dengan aksi yang dilakukan buronan Interpol asal Tiongkok berinisial WZ yang sukses diamankan pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu. Mengenai 27 WNA pelanggar aturan keimigrasian yang berasal dari RRT yang merupakan sindikat dari cybercrime dan telah diserah terimakan dari Polres Bekasi kepada kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi. Dan ke-27 WNA tersebut akan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian ke RRT. Kami bekerja sama dengan Kedutaan Besar RRT untuk di Jakarta yang selanjutnya mereka akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Tiongkok. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bekasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Anggi Wicaksono menerangkan modus operandi yang dijalankan 27 WNA ini dengan menggunakan latar belakang kantor polisi Tiongkok, kemudian menelpon calon korban yang berasal dari negeri tirai bambu untuk dimintai sejumlah uang. Jadi mereka ini diduga melakukan scamming. Penangkapannya lokusnya adalah di Lampung, jadi ini Polres Bekasi ya. Mengamankan di Lampung. Di situ di lokasi tersebut itu ada rumah mewah yang disewa mereka. Itu ada background atau backdrop seolah-olah kantor polisi Cina. Jadi seolah-olah kantor polisi Cina. Modusnya mereka menelpon mungkin warga negara Cina. Jadi korbannya di Cina ya. Mereka menelpon warga negara Cina yang ada di Cina seolah-olah berpura-pura menjadi polisi Cina ya, dan kemudian meminta sejumlah uang. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah taman di pinggir Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat diduga menjadi tempat prostitusi sesama jenis. Setelah mendapatkan keluhan dari warga, Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Jakarta Barat menyantoni taman tersebut dan mengamankan 2 orang yang diduga pasangan sesama jenis. Inilah taman di pinggir Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat yang diduga menjadi lokasi prostitusi pasangan sesama jenis. Di lokasi ini juga tampak berserakan sampah alat kontrasepsi bekas pakai. Lokasi yang pada malam hari kerap didatangi sekelompok pasangan sesama jenis ini dinilai sangat meresahkan warga dan pengguna jalan. Usai mendapatkan laporan tersebut, petugas Satpol PP Kota Jakarta Barat menyantroni taman dan mendapati 2 orang laki-laki yang diduga pasangan sesama jenis. Keduanya kemudian dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 untuk dilakukan pemeriksaan dan pembinaan. Nggak ada yang cuma orang pada nggak berhenti aja. Pada berhenti di situ, motor. Jadi udah ada tuh, tempat yang gelap penuh. Itu sama jenis tuh? Iya. Jam-jam 10, jam 11 tuh mulai ada tuh, 12 lah. Tiap malam? Tiap malam ada itu. Tapi sempat ditertipin apa belum pernah? Belum. Itu warga sini apa orang? Bukan warga sini. Bukan warga sini kalau itu mah. Ini dia datang orang nih motor, berhenti semua motor. Di dalam rumah. Gue mau ngeliatin doang aja, gue tuh apa aja orang. Maaf, itu dia waria apa emang orang yang dalam tanda kutip homo gitu? Homo kayaknya sih homo. Homo, bukan waria, homo. Dalam beberapa waktu terakhir, lokasi taman di pinggir Jalan Daan Mogot ini banyak menjadi perbincangan warganet akan aksi prostitusi pasangan sesama jenis. Untuk mencegah lokasi tersebut kembali terjadi, Pemkot Jakarta Barat akan melakukan patroli rutin dan pembersihan pepohonan yang menutupi taman tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari warga Kecamatan Cikupah, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupah pada Selasa. Jasad pria tanpa identitas tersebut diduga merupakan korban pembunuhan lantaran ditemukan beberapa luka lebam pada tubuhnya. Temuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupah di Kecamatan Cikupah, Kabupaten Tangerang, Banten, menggegerkan warga pada Selasa 18 November 2025 siang. Saat pertama kali ditemukan, jasad pria tanpa identitas tersebut terbungkus plastik berukuran besar, berwarna hitam, berada di tengah semak-semak. Satreskrim Polresta Tangerang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian.
Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Septa Badoyo mengungkapkan korban dalam kondisi berpakaian lengkap dan ditemukan sejumlah uang di pakaian korban. Dugaan sementara korban merupakan korban pembunuhan karena didapati luka lebam yang diduga akibat kekerasan di sejumlah anggota tubuhnya. Tadi kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat mencurigai ada yang mencurigakan yang berbau busuk, sehingga tadi teman-teman dari Polsek bersama-sama dengan masyarakat setempat melakukan pengecekan dan ternyata ditemukan dalam kondisi yang belum bisa dikenali, bisa dikenali satu orang, kita sebut Mr. X ya, kita sebut Mr. X yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui identitas dari Mr. X. Ya, memang pada saat ditemukan dalam kondisi terbungkus ya, tadi kita lihat terbungkus. Masih utuh satu bagian. Apakah ditutupi oleh yang masih kita lakukan penyelidikan, dan kita juga belum bisa memastikan. Ya, kepastiannya kita belum bisa memastikan, intinya masih kita lakukan penyelidikan. Mungkin nanti kita konfirmasi lebih lanjut ya, karena kan kita menunggu hasil dari otopsi. Usai identifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk keperluan otopsi. Kasus penemuan mayat ini kini tengah didalami Polresta Tangerang. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Subdit Jatantras Polda Sumatera Utara meringkus 3 begal sadis yang aksi terakhirnya viral di media sosial. Para pelaku yang ternyata berstatus residivis dalam kasus serupa diringkus saat tengah tertidur di sebuah hotel. Inilah rekaman CCTV aksi pembegalan yang dilakukan komplotan begal yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu. Korban yang melintas di Jalan Meteorologi Medan dikejar pelaku yang mengendarai sepeda motor dan kemudian membacok korban dari belakang hingga menyebabkan korban terluka. Korban sempat melakukan perlawanan meskipun akhirnya gagal dan sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas Subdit Jatantras Polda Sumatera Utara kemudian mengidentifikasi para pelaku yang kemudian ditangkap di 2 tempat berbeda. Satu pelaku ditangkap di sebuah hotel saat tengah tertidur pulas, sedangkan satu pelaku lagi ditangkap di area pergudangan kawasan Medan Tembung saat tengah bekerja. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh, Senin sore mengatakan, aksi kejahatan ketiga pelaku bukan kali pertama. Dalam aksinya, para pelaku juga selalu menggunakan senjata tajam dan selalu melukai korbannya. Para pelaku bahkan juga berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa. Diikuti dari belakang oleh pengendara motor dan menghampiri korban, menendang korban sampai jatuh dan membacok korban dengan sebilah parang. Para tersangka bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut, jadi bukan baru sekali. Sudah berulang-ulang, mudah-mudahan ini kami dapat pengembangannya. Kemudian dari ketiga orang tersebut semuanya residivis dengan kasus yang sama. Dalam kasus ini, ketiga pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penindakan terhadap peredaran baju bekas hanya difokuskan pada pihak yang mengimpor pakaian bekas secara ilegal. Sementara itu pemirsa, pemerintah kini tengah menyiapkan substitusi produk lokal bagi para pedagang untuk mendukung transisi dari penjualan baju bekas impor menuju produk dalam negeri yang telah dikonsolidasikan hingga 1.300 brand lokal.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penindakan impor baju bekas selama ini hanya ditujukan kepada pihak yang melakukan impor dari luar negeri. Ia menjelaskan meskipun kegiatan thrifting atau penjualan barang bekas tidak seluruhnya dinilai bermasalah, namun pengenaan sanksi tetap akan diberikan secara spesifik kepada para pengusaha yang melakukan impor pakaian bekas secara ilegal. Kementerian UMKM saat ini ditegaskan untuk menyiapkan substitusi produk agar pedagang yang selama ini bergantung pada barang bekas impor dapat beralih menjual produk lokal untuk mendukung transisi tersebut. Di samping itu, pemerintah kini telah mengkonsolidasikan sedikitnya 1.300 brand lokal, mulai dari pakaian, celana, sepatu, hingga sandal sebagai alternatif bagi para pedagang. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem produk dalam negeri, sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pedagang yang terdampak kebijakan larangan impor baju bekas. Yang kita tindak itu mereka yang melakukan impor baju bekas. Saya nggak mengenal, saya nggak tahu deh mau thrifting kah, thrift apa segala macam. Pokok bagi saya, bagi kami Kementerian UMKM, yang kita dan kementerian lainnya yang kita lakukan tindakan itu mereka yang mengimpor baju-baju bekas. Karena ingat loh, thrifting ini kan juga ada beberapa macam model kan. Jadi nggak semua juga thrifting itu jelek gitu loh maksudnya. Yang jadi isu adalah yang melakukan impor baju-baju bekas. Nah ini yang kita tindak. Namun ditugaskan kepada Kementerian UMKM, kami harus menyiapkan substitusi produk barang-barangnya. Dari yang tadi mereka menjual baju-baju bekas dari luar negeri, kita ganti dengan produk-produk domestik dalam negeri kita. Dari Jakarta, Esa Sulistiani, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Di Pandeglang, Banten, pemirsa, sejumlah murid sekolah dasar harus menempuh perjalanan berbahaya setiap harinya. Mereka terpaksa melintasi jembatan bambu yang nyaris ambruk setelah jembatan utama di desa mereka hancur dan tak lagi bisa dilalui. Beginilah suasana saat murid-murid SDN Cikadongdong 2 di Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten harus melalui jembatan bambu darurat untuk menyeberang ke sekolah. Jembatan ini terlihat bergoyang saat dilintasi dan sejumlah bagian bambu sudah mulai rapuh. Setiap hari, anak-anak ini bertaruh nyawa demi melanjutkan pendidikan. Satu langkah yang salah bisa membuat mereka terperosok ke dalam sungai yang mengalir di bawah jembatan. Jembatan darurat ini menjadi satu-satunya akses setelah jembatan utama di desa mereka amblas ke dasar sungai akibat tergerus banjir dan sudah puluhan tahun tak tersentuh perbaikan. Bahkan saat hujan deras, jalan menuju jembatan utama itu sepenuhnya tergenang dan tak bisa dilalui. Warga menyebutkan kondisi ini sudah mereka alami selama puluhan tahun. Selama itu pula, harapan untuk mendapatkan jembatan permanen belum juga mendapatkan titik terang. Salah seorang murid mengaku selalu takut menyeberang jembatan, terutama saat bambu licin di musim hujan. Tiap hari ya lewat jembatan ini ya? Iya, lewat jalan di sini. Emang mau kemana gitu, Mau ke sekolah. Mau ke sekolah? Iya. Nah, dengan kondisi jembatan yang bambu ini, perasaannya gimana sih? Takut jatuh gitu. Emang nggak ada jalan lain selain jembatan ini ya? Ada jalan itu, jembatan itu, tapi kerendam air. Kalau musim hujan gimana tuh, Kalau musim hujan lebih parah di sini. Kalau rendam gitu lebih parah di sini airnya. Oh, selalu lewat ini aja. Banyak kan ya lewat sini ya? Banyak kan. Saya pengen kebangun dan terus bisa enak gitu, bisa belajar sekolah lebih giat supaya senang gitu. Biar mudah dapat. Oh, biar nggak takut lagi ya? Iya. Pihak desa Cikadongdong mengungkapkan pemerintah desa sudah berkali-kali mengusulkan perbaikan melalui Musrenbang Des dan Musrenbang Kecamatan. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak terkait. Kami telah beberapa kali mengajukan memohon bantuan pembangunan jembatan kami melalui Musrenbang Des, Musrenbang Kecamatan. Saya selalu mengajukan dan saya juga berupaya melalui pemerintah dinas PUPR dan BPWSC di Pandeglang. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya.
Warga dan pemerintah desa berharap pembangunan jembatan bisa segera direalisasikan agar anak-anak bisa bersekolah dengan aman dan akses masyarakat terhadap kebutuhan harian serta aktivitas ekonomi tidak lagi terganggu. Dari Serang, Banten, Firman Arif, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan Indonesia hadirkan internet terjangkau tanpa serat optik. Langkah ini bertujuan mempercepat pemerataan konektivitas bagi masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyaksikan penandatanganan kontrak komersial antara Surge, Orexai Jepang, dan distributor lokal di Jakarta Pusat pada 12 November 2025. Nezar menegaskan pemerintah berkomitmen memperluas konektivitas digital yang inklusif dan terjangkau melalui pemanfaatan teknologi Fixed Wireless Access 5G di frekuensi 1,4 GHz yang memungkinkan internet cepat tanpa menunggu pembangunan serat optik. Pemerintah menilai langkah ini selaras dengan strategi nasional mempersempit kesenjangan digital. Saat ini, penetrasi internet pita lebar tetap masih rendah dan kecepatan unduh Indonesia menempati posisi ke-9 dari 10 negara ASEAN, sementara biaya layanan internet tetap masih tergolong tinggi. It is a great honor to stand before you today at this significant commercial contract signing ceremony. This event is not merely a formality, it is a powerful declaration of shared vision, commitment, and action toward a digitally empowered Indonesia. Today, we move from conversation to concrete action. This signing ceremony is a direct, tangible outcome of the Memorandum of Understanding we established in the digital and communication realms. It is proof that our commitment to fostering a robust digital ecosystem is not confined to paper, but is being realized through strategic, market-driven partnerships. This is the kind of execution-focused collaboration that our nation needs. Ladies and gentlemen, we are looking forward to collaborating closely with Orexai, Surge, and the local distributor, and indeed with all ecosystem partners to ensure the successful and impactful execution of this project. Today, we signed the contract, but more importantly, we signed a pact for progress. We are laying the foundation for more connected, more equitable, and more prosperous Indonesia. Let us now turn this shared vision into a shared reality. Arigatou gozaimasu. Melalui kerjasama strategis ini, pemerintah memberikan dukungan penuh, termasuk penyediaan frekuensi 1,4 GHz untuk mendorong teknologi nirkabel berkecepatan tinggi. Proyek Indonesia-Jepang ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama UMKM, pendidikan jarak jauh, dan layanan teledimensi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hidangan makan bergizi gratis atau EBG menjadi motivasi utama para siswa untuk hadir dan belajar di sekolah. Fakta mengharukan itu terungkap dari kesaksian sejumlah guru sekolah dasar di Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Siswa tetap datang meskipun sedang kurang sehat. Mereka merasa menu MBG sangat mewah dan terlalu sayang untuk dilewatkan. Sejak program utama pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu menjangkau sekolah-sekolah di pedesaan, diantaranya Sekolah Dasar Katolik Wipangali, semangat belajar para siswa semakin meningkat. Dampak hidangan MBG menjadi motivasi utama bagi para siswa untuk masuk ke sekolah. Hal ini jelas terlihat pada hari Sabtu yang jumlah siswanya lebih sedikit dari hari sebelumnya, karena tidak ada pemberian hidangan MBG pada hari Sabtu. Sekolah Dasar Wipangali salah satu contoh sekolah yang berada di lingkungan desa tertinggal. Kebanyakan warga desa bekerja sebagai petani lahan kering. Kehidupan mereka rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, sehingga sering kesulitan memberikan asupan makanan bergizi untuk anak-anak. Dalam catatan statistik tahun 2024 lalu, di desa Wipangali terdapat 55 balita dengan berat badan kurang, dan 37 anak berbadan pendek atau stunting, serta 37 anak kekurangan gizi. Ada beberapa anak yang kekurangan gizi dan berat badan serta stunting di sekolah ini. Di antaranya, Deodatus Fregi Bulu, siswa kelas 1 berusia 7 tahun, namun badannya tampak terlalu pendek, bahkan terlalu kecil untuk menggunakan meja belajar seperti teman-temannya. Sementara siswa di beberapa kelas lainnya tampak kurus karena kekurangan gizi, serta tidak berseragam lantaran tidak memiliki biaya untuk membeli seragam sekolah. Dari Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menyoroti maraknya kasus bullying di dunia pendidikan hingga menyebabkan beberapa siswa dan mahasiswa tewas ataupun trauma. Dan Puan meminta komisi terkait dapat memanggil pemerintah untuk melakukan evaluasi. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya menyayangkan atas maraknya kasus bullying atau perundungan terhadap siswa maupun mahasiswa. Pasalnya kasus bullying saat ini telah dinilai menjadi darurat, mengingat banyaknya siswa tewas akibat korban bullying. Puan meminta komisi terkait untuk dapat memanggil kementerian yang bersangkutan agar dapat mengkaji dan mengevaluasi dengan melibatkan psikolog maupun psikiater. Dirinya menilai pemuda dan pelajar merupakan generasi penerus bangsa, sehingga ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Terkait kasus-kasus yang sekarang muncul, tentu saja kami dari DPR RI sangat prihatin bahwa jangan sampai terjadi dan terulang kejadian bullying yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, apakah itu di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas. Ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi, dan kalau dikatakan ini darurat, saya bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat karena sudah terjadi kembali dan terulang lagi. Jadi tentu saja DPR akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian terkait untuk kemudian mengkaji dan mengevaluasi, dan pihak terkait dan mungkin profesional, psikolog atau psikiater atau ya pihak-pihak yang memang harus dilibatkan untuk mengkaji dan mengevaluasi jangan sampai hal ini terjadi, karena pemuda-pemudi, pelajar dan anak-anak Indonesia adalah generasi masa depan kita. Jadi tidak ada yang diperbolehkan atau diperkenankan bahwa dari mereka kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang kemudian membuat di antara mereka itu melakukan kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, kekerasan mental, ataupun kekerasan jiwa. Jadi ya, kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian atau pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi hal tersebut, dan kami sangat prihatin ini kejadian ini terulang kembali. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menegaskan komitmennya untuk memastikan kesiapan menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir guna menyukseskan program SMK Go Global. Hal itu disampaikan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai melakukan rapat tingkat menteri di kantor Kemenko PM Jakarta pada Selasa siang. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan berbagai persiapan untuk pelaksanaan program SMK Go Global sudah dilakukan. Salah satunya adalah mempersiapkan berbagai SMK dengan baik. Pemerintah juga akan membenahi kurikulum SMK agar memiliki kelas yang dipersiapkan khusus bagi siswa yang ingin bekerja di luar negeri. Nantinya SMK diwajibkan mengadopsi standar minimum kompetensi sesuai negara tujuan, termasuk standar bahasa. Selain itu, mekanisme penempatan khusus juga tengah disiapkan pemerintah melalui Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sistem tersebut tentunya akan memperbaiki proses penyaluran, memperjelas standar, serta memastikan penempatan pekerja migran dilakukan secara tepat dan aman. Kita juga akan membenahi, terutama Pak Menteri P2MI, kerjasama dengan SMK-SMK kelas migran. Sehingga sejak dini, kelas-kelas yang memang dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri, kita minta untuk mengadopsi standar minimum kapasitas kompetensi bahasa yang disyaratkan. Misalnya kalau ke Jepang, kelas migran SMK jurusan LAS ke Jepang, kelas 1 sudah mengadopsi bahasa Jepang N4, misalnya gitu. N4 itu prasyarat
kompetensi bekerja di Jepang. Kayak gitu harus langsung diadopsi, tidak usah pakai kurikulum lain. Memang sejak awal harus menyiapkan hulunya, di mana penjurusan kelas migran itu sejak dini dipersiapkan bahasanya. Yang kedua, kita juga akan memfasilitasi pelatihan-pelatihan melalui P2MI upgrade capacity, di mana yang mau berangkat ke luar negeri nanti dia akan dibantu bahasanya, skill-skill yang dibutuhkan, standar kompetensi yang dibutuhkan. Itu juga akan kita bantu. Presiden sudah memerintahkan untuk menyiapkan anggaran untuk itu di 2026. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Arif dan pemirsa, kalau kita ketahui pendidikan adalah fokus utama dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita ketahui pertama ada sekolah rakyat, kedua ada SMA Garuda, dan yang ketiga ada SMK Go Global, di mana nantinya ini para siswa ini yang lulus akan dikirim langsung ke luar negeri, di mana nantinya memang kita ketahui dari Menko PM Caimin ini juga akan bekerja sama dengan Kementerian P2MI untuk melatih bagaimana siswa-siswa yang dikirim ke luar negeri ini sudah ada kemampuan, sudah ada hal-hal yang memang bisa diterjunkan ke luar negeri. Karena memang nantinya di akhir tahun 2025 ini akan dikirim 500 siswa, salah satunya ke negara Jepang. Benar sekali, ini merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja agar kemampuannya ini sesuai dengan kebutuhan dari industri, terutama industri global. Dan kalau kita melihat ada tidak hanya untuk Jepang saja, tapi pemerintah juga mempersiapkan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk dengan Jerman dan juga Turki, di mana negara-negara tersebut merupakan negara yang saat ini membutuhkan tenaga kerja, terutama di bidang-bidang industri dan juga caregiver dan lain sebagainya untuk bisa menyerap tenaga kerja dari Indonesia. Dan kita berharap ini merupakan langkah untuk bisa menyerap tenaga kerja yang memang kita luar biasa sekali dari segi tenaga kerja agar bisa bekerja di luar negeri. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan ke informasi selanjutnya di mana Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menyebut penyaluran kredit usaha rakyat untuk UMKM di tahun 2025 telah tersalurkan sekitar 83%. Hal itu diungkapkan Menteri UMKM usai menyampaikan evaluasi kredit program pemerintah pada rapat koordinasi kebijakan KUR yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat bersama sejumlah kementerian terkait untuk membahas evaluasi serta arah kebijakan kredit program pemerintah. Salah satunya Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang menyampaikan bahwa evaluasi penyaluran distribusi di sektor UMKM pada tahun 2025 hingga kini sudah mencapai 83% atau sebesar 238 triliun rupiah dari target yang sudah ditentukan pemerintah, yakni sebesar 286 triliun rupiah. Maman juga mengungkapkan bahwa dari target 286 triliun rupiah tersebut, dirinya ditugaskan untuk mengalokasikan 60% anggaran ke sektor produksi, yang mana hal itu baru pertama kali dilakukan dalam sejarah. Dari target yang sudah ditentukan 286 triliun, alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar 238 triliun, jadi sekitar 83%. Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya sudah tercapai 96%, yaitu 2,25 juta. Debitur graduasi itu yang naik tingkat ya, yang dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, super mikro. Target saya 1,1 juta, 1,2 juta debitur. Alhamdulillah debitur graduasi melebihi target sebanyak 112%, yaitu sekitar 1,3 juta. Lalu ada target juga ditugaskan kepada saya dari plafon yang tadi 286 triliun, 60%-nya itu harus ke sektor produksi. Nah, ini yang pertama kali sepanjang sejarah program KUR berdiri, baru sekarang kita terrealisasi, yaitu di angka 60,1%. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Dua korban longsor Cilacap ditemukan berdekatan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana mayat dua korban longsor di Majenang Cilacap ditemukan dalam operasi pencarian dan pertolongan atau SAR hari ke-6 pada Selasa 18 November 2025. Kedua korban yaitu seorang ibu dan anaknya yang masih balita ditemukan dalam posisi berdekatan. Operasi pencarian korban tanah longsor di Desa Cibunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap kembali membuahkan hasil. Dua korban ditemukan di hari ke-6 pencarian pada Selasa 18 November 2025 di tengah kondisi lapangan yang makin menantang. Diketahui dua korban adalah ibu dan anak yang ditemukan berdekatan dengan tertimbun material longsor sedalam 4 meter. Diduga saat longsor, sang ibu mendekap buah hatinya namun terlepas dari genggaman. Korban pertama, Arumi Purnamasari 4 tahun, ditemukan pada pukul 15:03 waktu Indonesia Barat. Jelang 1 jam kemudian, tim menemukan ibunya Lili Safitri 39 tahun pada pukul 16:12 waktu Indonesia Barat. Keduanya berada di lokasi yang sama, hanya beberapa meter dari sepeda motor keluarga yang lebih dahulu ditemukan tertimbun. Hingga hari ke-6 pencarian tercatat total 46 warga terdampak, 23 selamat, 18 meninggal dunia, dan 5 masih dalam status hilang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Belajar dari bencana yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, Tito meminta para kepala daerah untuk menginventarisasi titik-titik rawan longsor ataupun banjir, mengingat kondisi curah hujan yang cukup tinggi belakangan terakhir. Memasuki awal musim penghujan yang dimulai bulan November, Desember hingga Januari nanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada para kepala daerah di Indonesia melalui Zoom meeting di kantor Kemendagri Jakarta Selasa siang. Dalam arahannya, Tito menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Belajar dari bencana yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, Tito meminta para kepala daerah untuk menginventarisasi titik-titik rawan longsor ataupun banjir, mengingat kondisi curah hujan yang cukup tinggi belakangan terakhir. Tadi kita juga memberikan briefing kepada daerah dalam rangka mengantisipasi bencana hidrometeorologi, bencana alam karena curah hujan yang tinggi. Tadi Kepala BMKG Profesor Tengku Faisal Fatani PhD, beliau sudah menyampaikan potensi curah hujan yang tinggi November, Desember, Januari, dan seterusnya. Kalau November, Desember, Januari ini diperkirakan daerah selatan, yaitu mulai dari Bengkulu, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, selatannya Maluku sampai selatannya Papua. Diperkirakan curah hujan tinggi. Nah, yang kami perlu di samping mengingatkan kepada teman-teman di daerah tadi, yang perlu mendapatkan khususnya Jawa dan Bali. Kenapa? Karena penduduknya besar. Kalau terjadi longsor di tanah kosong nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi longsor di daerah pemukiman itu rawan. Oleh karena itulah kita menyampaikan tadi kepada seluruh kepala daerah. Kita tahu bahwa belajar dari bencana yang ada di Cilacap dan di Banjarnegara, longsor, maka semua daerah kita minta untuk melakukan pada daerah inventarisasi titik-titik rawan longsor atau banjir karena curah hujan yang tinggi ini. Dan kemudian setelah itu melakukan langkah-langkah untuk memitigasi itu. Misalnya penguatan daerah longsor, kalau memang nggak bisa ya masyarakatnya direlokasi sementara. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari memastikan BNPB telah siap untuk memberikan dukungan mulai dari anggaran
ketersediaan personil, pompa, atau hal-hal yang dibutuhkan daerah dalam operasi kedaruratan dengan syarat Pemda harus menetapkan status siaga darurat. Sekiranya daerah memiliki kebutuhan untuk dukungan dari pemerintah pusat, maka BNPB sudah membuka ruang untuk bisa mendukung alat perangkat personil dan anggaran untuk fase-fase kontingensi jelang kedaruratan atau fase kesiapsiagaan yang sudah dalam fase musim kemarau ini. Bentuknya macam-macam, bisa untuk ketersediaan personil, ketersediaan pompa misalkan, atau hal-hal yang memang nanti dibutuhkan daerah dalam operasi kedaruratan. Tetapi syaratnya tentu saja pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat. Inilah yang membuka pintu nantinya pemerintah pusat melalui BNPB khususnya bisa menggunakan anggaran dana siap pakai untuk mendukung kesiapsiagaan di daerah. Tito pun meminta seluruh daerah agar berkoordinasi internal dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk menggelar apel kesiapsiagaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo menegaskan pentingnya tim sukarelawan yang solid, lumbung sosial yang siap, serta kolaborasi untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana. Hal ini disampaikan Wamensos saat meninjau Kampung Siaga Bencana atau KSB di lapangan Kertosari, Desa Blendung, Pemalang, Jawa Tengah pada 17 November 2025. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau Kampung Siaga Bencana KSB di lapangan Kertosari, Desa Blendung, Kecamatan Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 17 November 2025. Dalam sambutannya, Wamensos mengungkapkan bahwa Indonesia dikenal dengan daerah cincin api, berderet-deret gunung api yang sewaktu-waktu bisa meletus ataupun potensi bencana lainnya. Wamensos menegaskan pentingnya tim sukarelawan yang solid, lumbung sosial yang siap, serta kolaborasi antar warga, Basarnas, Tagana, PMI, dan Satpol untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana. Kita membutuhkan satu tim yang sangat kuat, bukan hanya tim yang berasal dari pemerintah, tapi juga tim yang berasal dari partisipasi masyarakat. Dan pada hari ini di Desa Blendung, Kecamatan Ulujami, kita sudah membuktikan bahwa saat ini kita sudah memiliki tim yang akan dibangun dan dibentuk, yang nanti akan menjadi tenaga-tenaga sukarelawan-sukarelawan yang mampu untuk mencegah terjadinya bencana maupun tanggap darurat, mengantisipasi korban-korban karena bencana, termasuk penanganan pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru mengatur agar syarat penangkapan, penahanan hingga penggeledahan diperketat. Menurutnya, pemirsa, upaya paksa tersebut bisa dilakukan aparat tetapi harus dengan sangat hati-hati. Komisi 3 DPR menggelar konferensi pers membahas perihal sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru saja disahkan. Dalam konferensi pers tersebut, Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, menegaskan, KUHP yang baru saja disahkan justru memperketat dari segi penangkapan, penahanan hingga penggeledahan. Oleh karena itu, dirinya menyebut KUHP baru lebih diperketat daripada KUHP yang lama. Dirinya juga mengatakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan tahap penyelidikan tetapi dalam tahap penyidikan. Menurut Habibur Rahman, ada juga narasi bahwa metode pembelian terselubung atau undercover buying bisa dipakai untuk semua tindak pidana. Dia menegaskan narasi itu keliru karena metode itu hanya untuk investigasi khusus, hanya untuk narkoba dan psikotropika. Lalu Habibur Rahman pun membantah adanya narasi bahwa upaya penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran diatur secara ketat dengan izin hakim. Kita sudah bikin klarifikasinya dalam satu tabel begini. Yang pertama, nih ya, disebut pasal 5. Ya, pasal 5, penyelidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, bahkan penahanan pada tindak pidana belum terkonfirmasi. Ya. Lalu poin kedua di pasal 5 yang dipersoalkan, dengan adanya pasal ini, semua bisa kena jerat hukum melalui pasal karet yang masih dengan dalih mengamankan. Dalam KUHP yang lama, tindakan yang dimungkinkan dilakukan pada tahap penyelidikan sangat terbatas, sama sekali
tidak diperbolehkan menahan. Nah, pernyataan tersebut tidak benar. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan, namun dalam tahap penyidikan. Hal ini diatur untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Memang yang bisa menangkap itu penyelidik boleh menangkap, tapi bukan dalam tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, ya. Dan itu atas perintah dari penyidik. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu menyampaikan pemerintah tengah mendorong konsolidasi realisasi investasi hingga sekitar 13.000 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Dan langkah ini dinilai krusial untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah serta dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Wakil Menteri Investasi Todo Tua Pasaribu mengatakan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini mencapai 26 hingga 30%, sehingga perannya tidak dapat diabaikan. Pemerintah juga menilai penguatan arus investasi menjadi syarat utama untuk mengangkat laju ekonomi nasional mencapai 8% di periode 2025 hingga 2029. Menurutnya, hal itu bisa dicapai melalui proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, serta target realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Year over year di investasi kita punya angka growth 13,6%. Kemudian di sektor hilirisasi, ini yang juga cukup surprisingly, year on year, sampai pada kuartal ketiga 2025 kita ada pertumbuhan year on year-nya di angka sekitar 58%, dan tentunya ini memang beberapa program-program hilirisasi yang kita sudah susun dalam peta jalan hilirisasi atau roadmap hilirisasi ini yang akan kita fokuskan dalam 5 tahun ke depan sampai kepada 2029, karena kita ketahui bersama bahwa investasi atau realisasi investasi itu memberikan kontribusi kurang lebih sekitar 26%-an terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah ini mempunyai target untuk kita menuju kepada 8%. Karena kenapa? Kita mau keluar dari middle income trap. That's why kita harus masuk kepada 8%, dan total konsolidasi terhadap realisasi investasi dalam 5 tahun ke depan adalah 13.000 triliun. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR berencana akan segera berlanjut membahas rancangan undang-undang penyesuaian pidana usai KUHP telah resmi disahkan menjadi undang-undang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan RUU penyesuaian pidana tersebut harus dibentuk untuk menyesuaikan KUHP yang segera diberlakukan Januari 2026 mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi telah mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman mengatakan, selanjutnya pihaknya akan membahas rancangan undang-undang penyesuaian pidana. Pasalnya, RUU penyesuaian pidana ini nantinya yang akan mengatur turunan-turunan dari KUHP. Rencananya, pembahasan tersebut akan dilakukan pada pekan depan, sehingga diharapkan RUU penyesuaian pidana segera rampung di sisa waktu masa persidangan. Jadi, sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada undang-undang penyesuaian pidana. Ya. Itu akan kita bahas di sisa waktu ini. Semoga sih waktunya cukup ya, karena kan kita reses tanggal 10 hingga berapa hari lagi ya, 3 hari kerja, dan kita masih menyelesaikan KY ya, pemilihan komisioner KY 2 hari ini setelah KY. Lalu kita ada kemarin ada 1-2 agenda ini, 1 hari 2 hari agenda terkait panja Polri, Kejaksaan dan Pengadilan ya. Sisanya kemungkinan kita maksimalkan untuk penyesuaian pidana. Ya, setelah itu baru kita bisa maksimalkan undang-undang yang lainnya. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, dari Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul, Yogyakarta, dan 5 infrastruktur lainnya secara hybrid. Prabowo berharap infrastruktur ini akan mempermudah konektivitas dan akses warga di daerah setempat. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan 5 infrastruktur lainnya secara hybrid. Prabowo berharap infrastruktur ini akan mempermudah konektivitas dan akses warga di daerah setempat. Jembatan Kabanaran menghubungkan transportasi Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Jembatan Kabanaran memiliki panjang 2,3 km yang dibangun Kementerian PU sejak 2022 dan selesai pada Juni 2025 dengan nilai investasi mencapai 863,72 miliar. Prabowo mengungkap ada wacana membangun kawasan tersebut untuk pariwisata. Prabowo mendukung langkah tersebut karena untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Selain unggul secara struktur, jembatan ini juga dirancang dengan sentuhan kearifan lokal melalui elemen gunungan, rumah joglo, dan motif batik yang memperkaya nilai arsitekturnya. Prabowo mengatakan pariwisata Indonesia saat ini mengalami peningkatan 20%. Ia menyebut perkembangan itu sangat baik untuk perekonomian. Diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas, dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata. Mungkin akan ada hotel-hotel yang bagus, fasilitas-fasilitas. Memang kita harus dorong pariwisata karena pariwisata adalah penyumbang devisa yang sangat besar dan adalah penyerap lapangan kerja yang sangat besar pula. Jadi kita harus mendorong pariwisata. Alhamdulillah tahun ini pariwisata kita meningkat 20%. Salah satu peningkatan sangat berarti dalam perkembangan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu ya. Terima kasih atas jerih payah semua pihak yang telah bekerja. Saya titip perawatan dan juga untuk selanjutnya ya kalangan PU untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Selain jembatan Kabanaran, Prabowo secara hybrid meresmikan infrastruktur lain di beberapa wilayah, yakni Jembatan Sungai Sambas Besar Kalimantan Barat, Flyover Canggup Jawa Tengah, Underpass Gatot Subroto Sumatera Utara, dan Underpass Joglo Jawa Tengah. Dari Bantul, Yogyakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Langkah yang baik yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di mana memang ini meningkatkan infrastruktur di daerah, di mana jembatan Kabanaran yang ini dibentuk ataupun baru diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, ini adalah menunjang dari aktivitas ekonomi dan pariwisata, di mana memang seperti yang dikatakan Prabowo Subianto bahwasanya tingkat pariwisata di Indonesia tahun 2025 memang sudah meningkat. Dengan adanya jembatan Kabanaran, kita berharap bahwasanya aktivitas segala dengan pariwisata ini bisa meningkat, bisa menarik wisatawan dari mancanegara ataupun internasional. Benar sekali, ini merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah akses ke tempat-tempat wisata. Selain itu juga untuk mempermudah masyarakat dalam konektivitas antar daerah. Karena dengan dibangunnya dan juga diresmikannya jembatan ini bisa memangkas sampai dengan 20 menit perjalanan sebelum adanya jembatan ini. Jadi ini sangat membantu masyarakat terutama dalam mendistribusikan produk-produk dari daerah satu ke daerah lainnya. Mudah-mudahan ini bisa dirasakan manfaatnya baik dari untuk sektor ekonomi maupun sektor pariwisata itu tadi. Betul, dan Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa saya dari Kementerian PU ataupun masyarakat sekitar untuk menjaga bagaimana jembatan Kabanaran ini bisa berlangsung dengan jangka yang jauh. Karena memang kita berharap ini menjadi salah satu aktivitas yang baik untuk masyarakat di sana. Benar sekali. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi menyambangi ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. AMPK melaporkan perihal dugaan ijazah palsu terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS. Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi melaporkan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS terkait dugaan ijazah palsu ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Koordinator AMPK Betran Sulani mengatakan, dugaan tersebut menyangkut perihal gelar jenjang pendidikan doktor atau S3. Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, diharapkan kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Ya, jadi nama saya Betran Sulani. Kami dari Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi hari ini mau mengadukan membuat laporan yang bertujuan ke MKD terkait dengan dugaan salah satu hakim MK yang menggunakan ijazah palsu berinisial AS. Jadi kami berharap bahwa melalui MKD DPR RI bisa menindaklanjuti dan juga bisa melaksanakan tugasnya untuk apakah ada dugaan-dugaan atau indikasi-indikasi melanggar kode etik dan lain-lain. Jadi kami memiliki kajian demikian, makanya kami mendatangi MKD DPR RI. Kami melaporkan salah satu hakim MK inisial AS. Jadi saya nggak bisa sebut nama lengkap, hanya bisa sebut inisialnya. Salah satu hakim MK berinisial AS. Ya, salah satu hakim MK yang diduga ijazah palsu ini kan inisialnya AS. Kami merujuk ada beberapa nama itu. Kemudian kalau dilihat dari latar belakangnya sudah cukup lama kan, jadi salah satu hakim di MK. Tapi kenapa baru sekarang dilaporkan? Terus ijazah yang Anda duga palsu itu level apa? SD, SMP, SMA atau universitas? Dan diduga palsunya indikasinya apa? Nah, jadi kami mendapatkan informasi. Kami mendapatkan informasi dari beberapa media, bahkan media salah satu di Polandia. Jadi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Polandia sedang memeriksa salah satu kampus yang itu merupakan asal kampus dari saudara yang sedang kita duga menggunakan ijazah palsu terkait dengan S3-nya. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani menegaskan tidak akan melaporkan balik pelapor perihal tudingan kasus ijazah palsu dirinya. Ia menilai tudingan tersebut sebagai suatu hal yang wajar, sehingga langkah melaporkan balik secara hukum tidak diperlukan. Hakim Konstitusi Arsul Sani memastikan pelapor tudingan kasus ijazah hakim palsu yang ditujukan kepada Barreskrim Polri tidak akan diperpanjang secara hukum. Arsul menyoroti mekanisme melaporkan balik tidak diperlukan, mengingat hal tersebut sewajarnya terjadi sebagai seorang hakim. Diketahui memang tudingan ini muncul pada 14 November lalu, di mana salah satu anggota Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan ijazah doktoral hakim konstitusi tersebut palsu. Adapun secara putusan hukum, Mahkamah Konstitusi tidak dapat melaporkan masyarakat dengan tuduhan adanya pencemaran nama baik. Dirinya mengungkapkan gelar strata 3 yang dimiliki melalui sepak terjang yang naik turun, mengingat kesibukan dirinya sebagai seorang legislator pada tahun 2014, sehingga gelar doktornya terselesaikan pada tahun 2023. Saya juga tidak kenal dengan, saya anggap adik-adik saya lah atau anak-anak saya yang melakukan pelaporan itu. Ya, saya kok merasanya begini, bagi saya, ketika pejabat publik dikritisi itu ya kita proporsional saja lah. Dan kita harus menyikapinya dengan dingin, tidak emosional. Ya. Jadi terlepas bahwa itu tidak benar keyakinan saya. Ya.
tentu saya harus bijak. Itu adik-adik saya. Jadi saya tidak akan melapor balik. Saya tahulah itu adik-adik saya atau anak-anak saya masih mahasiswa. Ya. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menanggapi perihal adanya beberapa penolakan atas pengesahan Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHP. Supratman mengatakan bahwa pembahasan KUHP yang disahkan telah melibatkan partisipasi publik, sehingga wajar saja jika adanya penolakan maupun yang menerima. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan pembahasan KUHP sebelum disahkan telah melibatkan publik, baik DPR maupun pemerintah. Supratman menyebut jika adanya penolakan merupakan hal yang wajar saja. Hal itu menjawab adanya beberapa penolakan terhadap KUHP yang telah disahkan menjadi undang-undang. Dirinya juga mengatakan KUHP yang baru lebih mementingkan perlindungan hak asasi manusia hingga keadilan restoratif justice, serta memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan. Jadi sekarang kan gini, penolakannya kita harus objektif. Tadi Pak Habib sudah menjelaskan dan tim kami dengan pemerintah. Belum pernah ada undang-undang yang dilakukan meaningful participation seperti halnya dengan KUHP. Dari pemerintah, seluruh perguruan tinggi yang punya fakultas hukum di seluruh Indonesia, kami lakukan Zoom untuk bisa memberi masukan. Karena itu tadi beberapa usulan dari perguruan tinggi, kemudian bahwa ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu biasa. Tapi secara umum bahwa KUHP kali ini, yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restoratif justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan. Nah, ketiga hal itu menghilangkan kesewenang-wenangan yang mungkin dulu pernah terjadi. Dan itu sangat baik buat masyarakat, termasuk perlindungan bagi kaum disabilitas. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa RUU KUHP yang disahkan menjadi undang-undang telah melibatkan partisipasi publik dari seluruh wilayah di Indonesia. Puan mengatakan nantinya KUHP yang baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan pembahasan RUU KUHP telah melalui proses yang panjang, hampir 2 tahun. Puan memastikan pembahasan RUU KUHP tersebut telah melibatkan berbagai partisipasi masyarakat dari seluruh wilayah di Indonesia. Dirinya menyebut RUU KUHP yang baru disahkan menjadi undang-undang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang. Tadi seperti yang disampaikan dalam rapat paripurna oleh Ketua Komisi 3 bahwa proses ini sudah berjalan hampir 2 tahun, sudah melibatkan banyak sekali meaningful participation, sudah lebih dari kurang lebih 130 masukan, kemudian sudah muter-muter di beberapa banyak wilayah Indonesia, Jogja, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain sebagainya. Kemudian sudah banyak sekali masukan terkait dengan hal ini dari tahun 2023 dan jadi prosesnya itu sudah panjang. Kemudian undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Jadi kalau kemudian kalau tidak diselesaikan dalam proses yang sudah berjalan hampir 2 tahun, tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku, dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Seperti itu yang tadi sudah
dijelaskan oleh Komisi 3 dalam rapat paripurna yang baru saja disahkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman membantah perihal informasi yang menyebut KUHP baru memberi kewenangan luas kepada polisi untuk menyadap dan melakukan tindakan paksa tanpa izin pengadilan. Dirinya menegaskan informasi tersebut hoax, melainkan aturan dalam KUHP baru justru memperketat mekanisme aparat dalam menjalankan proses hukum. Beredar informasi yang menyebut bahwa dalam KUHP yang baru, mengatur polisi bisa menyadap secara sewenang-wenang tanpa izin pengadilan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan, informasi tersebut hoax atau tidak benar. Dirinya mengatakan KUHP yang baru justru memperketat aparat dalam menjalankan proses hukum. Kemudian ada ini, beredar nih, ya, semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar. Ya. Disebutkan, ya, kalau RKUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Pertama, diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik komunikasi. Ya. Kedua, membekukan pihak tabungan dan semua jejak online. Tiga, mengambil HP, laptop, dan data, ya, tanpa izin hakim, ya. Keempat, menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini hoax benar hoax, ya. Yang benar adalah ini kami bikin klarifikasinya, kami sebarkan juga ke teman-teman nanti, ya, yang versi WA-nya, ya. Bahwa yang pertama, ya, menurut pasal 135 ayat 2 KUHP baru, ya, soal penyadapan akan diatur secara khusus di undang-undang yang mengatur penyadapan yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHP baru. Jadi belum ada penyadapan itu, memang ada hak bebas penyadapan, tapi pelaksanaan dan mengaturnya akan diatur dengan undang-undang tersendiri soal penyadapan yang akan dibahas kalau KUHP-nya disahkan. Nah, tapi secara umum, ya, saya komunikasi lintas fraksi di Komisi 3, ada Pak Nabil, ya, Pak Kadem, Pak Bimantoro, fraksi Partai Gerindra, ya. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Jadi undang-undangnya belum ada, tapi sikap politiknya sudah ada, ya, soal penyadapan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah sebagai simbol kerjasama Indonesia dan Uni Emirat Arab. Peresmian ini turut dihadiri Putra Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Tayyip bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kita resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 19 November 2025. Peresmian dihadiri oleh Paduka Yang Mulia Sheikh Tayyip bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Putra Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut rumah sakit ini sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia merupakan wujud kebesaran hati Presiden MBZ yang selalu memberikan perhatian besar bagi Indonesia. Saya menyambut dengan sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Rumah sakit ini adalah simbol persahabatan antara dua bangsa, Indonesia dan Uni Emirat Arab. Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirat Arab Yang Mulia
Muhammad bin Zayed Al Nahyan yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita dari sejak beliau masih muda. Saya dapat laporan rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Prabowo dan MBZ. Rumah sakit ini dibangun sepenuhnya dengan biaya dari Uni Emirat Arab, sementara operasionalnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI. Selain rumah sakit kardiologi, pemerintah Uni Emirat Arab juga memberikan berbagai hibah untuk Indonesia, termasuk hampir 25 juta dolar Amerika Serikat untuk rumah sakit, 10 juta dolar Amerika Serikat untuk program pencegahan TBC, 15 juta dolar Amerika Serikat untuk pembangunan Surakarta dan sekitarnya, serta pendirian College of Future Studies di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta bekerjasama dengan Universitas Humaniora Sheikh Mohammed bin Zayed. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh ada wilayah di Indonesia yang tertinggal dalam kualitas pendidikan. Pesan itu sebagai komitmen pemerintah untuk memastikan pemerataan akses dan mutu belajar bagi seluruh siswa. Dalam sesi interaktif melalui Zoom dengan 1.337 sekolah dari 38 provinsi di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Saat ini 75% sekolah telah menerima panel interaktif sebagai sarana belajar. Prabowo menyebut capaian tersebut sebagai awal yang baik dan mendapat laporan dari guru SDN 50 Banda Aceh bahwa perangkat digital membuat kelas lebih menyenangkan. Ia menargetkan 288.865 sekolah menerima perangkat digital tahun ini. Meski pendistribusiannya ke daerah sulit tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh ada bagian dari Indonesia yang tertinggal, kualitas pendidikannya harus sama baiknya, dan salah satu cara kita adalah menggunakan lompatan teknologi digitalisasi. Dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua. Interaktif digital ini untuk membuka sumber belajar yang ada di rumah pendidikan untuk menciptakan pembelajaran. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto kembali berinteraksi dengan sekolah-sekolah dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera Utara hingga Papua. Ia menutup sesi dengan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas demi masa depan pendidikan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden RI Prabowo Subianto, pemirsa, yang menargetkan 1 juta panel interaktif dipasang di sekolah-sekolah pada 2026 sebagai bagian dari digitalisasi pendidikan. Ia menekankan bahwa teknologi modern menjadi kunci mempercepat transformasi dan mempererat kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transformasi pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran. Dalam peluncuran digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, ia menyampaikan target pendistribusian 1 juta panel interaktif pada 2026. Prabowo mengapresiasi pencapaian Kemendikbud yang berhasil memasang 173.000 unit smartboard hanya dalam 6 bulan. Lebih cepat dari perkiraan awal yang membutuhkan lebih dari 1 tahun. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa dan menuntut keberanian masyarakat mengakui kekurangan sistem saat ini. Di akhir pidatonya, Kepala Negara menegaskan tekadnya untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapat kesempatan terbaik untuk belajar, tumbuh, dan berprestasi. Saya berpikir program ini mungkin butuh 1 tahun lebih, tapi ternyata sejak kita canangkan, tadi dilaporkan 173.000 panel terpasang.
Dan alhamdulillah akhir Desember Menteri Dikdasmen menyampaikan insya Allah akan tercapai semua sekolah 288.000 sekian ratus. Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi. Tahun depan sasaran kita adalah menambah 3 panel, berarti 3 kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia. Berarti tahun depan kita akan pasang insya Allah 1 juta panel kira-kira. Sekarang saya mengajak semua unsur, ayo mari kita bersatu semua unsur untuk membawa negara kita menuju negara yang sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia mengajak seluruh unsur bangsa berani melakukan lompatan besar melalui pemanfaatan teknologi modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Danantara Rosan Roslani menyampaikan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Michael Bloomberg sebagai langkah penting dalam menjajaki kerjasama baru. Keduanya membahas peluang kolaborasi di bidang SDM, kesehatan, dan konservasi laut. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh internasional Michael Bloomberg di Istana Negara Jakarta sebagai kelanjutan dari pertemuan mereka sebelumnya di New York. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan membahas rencana kerjasama ke depan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat termasuk CEO Danantara Rosan Roslani, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Kehadiran mereka menandai kuatnya dukungan pemerintah terhadap agenda strategis yang dibahas. Rosan menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada peningkatan kualitas SDM Indonesia, serta peluang kerjasama antara Bloomberg dan Danantara melalui mekanisme trust fund untuk program pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Pertemuan ini menggambarkan komitmen memperkuat kerjasama global demi mendorong pembangunan nasional. Pembahasannya ada beberapa hal, beberapa termasuk inputan-inputan bagaimana terutama berbicara mengenai peningkatan sumber daya manusia kita Indonesia, itu masukan dari segi pendidikan, dan kemudian dibicarakan juga dari segi kesehatan, kerjasamanya dengan Bloomberg juga dengan Danantara yang kebetulan ini baru akan didiskusikan gitu, dan bagaimana juga kerjasama antara nanti dana trust fundnya mereka dengan Danantara Trust Fund juga di bidang edukasi dan kesehatan, termasuk juga dengan sanitasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Direktur PT Azzaki Food International menyebut program makan bergizi gratis mendorong permintaan kedelai dan pertumbuhan UMKM tempe. Ia menambahkan program ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara kebijakan gizi sekolah dan perkembangan ekonomi lokal. Direktur PT Azzaki Food International Cucup Ruhiyat menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya menyediakan hidangan sehat bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi bagi UMKM penyuplai bahan baku dan petani sebagai produsen utama. Perusahaannya kini mengekspor tempe ke 12 negara di Asia dan Eropa, sekaligus memasok ratusan dapur MBG di 15 kota. Menurut Cucup, MBG bukan sekedar menyediakan makanan untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi, melainkan sebuah model ekonomi baru. Dengan ratusan dapur di berbagai wilayah, program ini membangun rantai nilai yang memperluas dampak ekonomi, sekaligus mendorong UMKM berperan aktif dalam ekosistem produksi pangan nasional. MBG membuktikan bahwa program sosial dapat menjadi strategi ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan UMKM. Satu rumah produksi itu ada 5 sampai 10. Hampir semua sudah menerima permintaan dari dapur. Rata-rata tadi 5 sampai 10, ada yang 15 malah. Otomatis loncat, ya berkah lah buat kita juga MBG. Dan kita juga kerjasama dengan PPHTP, dengan petani di Grobogan untuk mengambil yang lokal. Jadi kita sudah ada standar, kedelai dari Grobogan, ini SOP-nya. Kedelai dari NTT, ini SOP-nya. Kedelai dari Sukabumi, ini.
Udah. Yang lokal habis, impor. Yang non-GMO ini SOP-nya. PT Azaki Food International mengekspor sekitar 150 ton tempe per bulan ke negara seperti Arab Saudi, Korea, Chile, Australia, dan Inggris. Setelah memasok ratusan dapur MBG, omset perusahaan meningkat. Cukup menekankan bahwa UMKM bukan hanya pelaku bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral sebagai penyangga ekonomi keluarga, penggerak ekonomi lokal, dan penjaga kestabilan sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul DIY dan 5 infrastruktur lainnya secara hybrid. Prabowo Subianto berharap infrastruktur ini akan memperkuat ataupun mempermudah konektivitas dan akses warga di daerah setempat. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan 5 infrastruktur lainnya secara hybrid. Prabowo berharap infrastruktur ini akan mempermudah konektivitas dan akses warga di daerah setempat. Jembatan Kabanaran menghubungkan transportasi Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Jembatan Kabanaran memiliki panjang 2,3 km yang dibangun Kementerian PU sejak 2022 dan selesai pada Juni 2025 dengan nilai investasi mencapai 863,72 miliar. Prabowo mengungkap ada wacana membangun kawasan tersebut untuk pariwisata. Prabowo mendukung langkah tersebut karena untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Selain unggul secara struktur, jembatan ini juga dirancang dengan sentuhan kearifan lokal melalui elemen gunungan, rumah joglo, dan motif batik yang memperkaya nilai arsitekturnya. Prabowo mengatakan pariwisata Indonesia saat ini mengalami peningkatan 20%. Ia menyebut perkembangan itu sangat baik untuk perekonomian. Diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas, dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata. Mungkin akan ada hotel-hotel yang bagus, fasilitas-fasilitas. Memang kita harus dorong pariwisata, karena pariwisata adalah penyumbang devisa yang sangat besar dan adalah penyerap lapangan kerja yang sangat besar pula. Jadi kita harus mendorong pariwisata. Alhamdulillah tahun ini pariwisata kita meningkat 20%. Salah satu peningkatan sangat berarti dalam perkembangan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu ya. Terima kasih atas jerih payah semua pihak yang telah bekerja. Saya titip perawatan dan juga untuk selanjutnya ya, kalangan PU untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Selain jembatan Kabanaran, Prabowo secara hybrid meresmikan infrastruktur lain di beberapa wilayah, yakni Jembatan Sungai Sambas Besar Kalimantan Barat, Flyover Canggu Jawa Tengah, Underpass Gatot Subroto Sumatera Utara, dan Underpass Joglo Jawa Tengah. Dari Bantul, Yogyakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan sebanyak 15.726.385 keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran bantuan sosial untuk periode triwulan 4 2025. Bansos itu meliputi bantuan sosial reguler dan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS. Targetnya, Kementerian Sosial bakal menyalurkan bansos triwulan 4 kepada 35.046.783 KPM. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan sebanyak 15.726.385 keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk periode triwulan 4 2025. Penyaluran bansos triwulan 4 2025 tahap kedua bakal dimulai pekan ini untuk 11.609.092 KPM melalui PT Pos Indonesia. Adapun 1 juta KPM lainnya akan menerima bansos lewat bank-bank himbara. Kita sudah menyalurkan tahap pertama ini kepada 15.726.092
385 keluarga penerima manfaat. Semua atau sebagian besar melalui Himbara, sekitar 600 lebih melewati PT Pos. Itu yang sudah salur, hampir 16 juta. Sementara mulai minggu ini insya Allah kita akan mulai salurkan tahap kedua lewat PT Pos sebanyak 11.600.000 lebih keluarga penerima manfaat. Nanti ada 1 juta lebih yang nanti akan lewat Himbara. Di tempat yang sama, Senior Vice President Government and Corporate PT Pos Indonesia Hendra Sari mengatakan penyaluran Bansos tahap 2 akan dilakukan pada Jumat pekan ini, sebab pembayaran dilakukan setelah 2 hari dana diterima. Proses penyaluran akan kita lakukan di minggu ini. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di Jumat ya, karena setelah dananya masuk biasanya kita 2 hari setelah itu kita sudah bisa lakukan pembayaran. Kemudian karena penerima ini adalah penerima yang baru, tentunya butuh sosialisasi nanti ya. Kalau yang biasa itu kan mereka datang ke kantor pos sudah siap dengan perlengkapannya. Saat ini kita sampaikan bahwa penerima BLT sementara Kesra ini syaratnya adalah nanti membawa surat pemberitahuan yang sudah disiapkan oleh PT Pos Indonesia dan nanti akan diberikan kepada masing-masing KPM sebagai dasar KPM untuk datang ke kantor pos dengan membawa bukti diri, bisa dengan kartu KTP ataupun membawa kartu keluarga. Yang datang, kalau namanya yang tertera dalam daftar penerima, maka cukup membawa KTP saja. Tetapi apabila yang datang nanti adalah keluarga, anggota keluarga, maka harus melampirkan kartu keluarga sebagai bukti untuk pembayaran. Kemudian polanya nanti adalah PT Pos akan memberikan surat pemberitahuan yang akan berkoordinasi dengan Pemda setempat, di mana nanti akan dibuat jadwal ya dan lokasi bayar. Tadi arahan Pak Menteri tidak boleh ada kredit, tidak boleh ada kerumunan yang banyak ya. Dilakukan pembayaran secara teratur tetapi cepat. Karena waktu yang diberikan kepada PT Pos juga tidak lama ya. Karena ini kan dana ini kan tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun PT Pos Indonesia bakal membagikan surat pemberitahuan pengambilan duit bansos kepada masing-masing KPM dengan berkoordinasi bersama Pemda setempat. Kemudian, waktu dan lokasi pengambilan dana bansos akan ditentukan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa pasca peristiwa ledakan yang terjadi di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, banyak siswa yang berkeinginan untuk pindah sekolah akibat rasa trauma. Pramono juga memastikan proses belajar mengajar secara langsung baru akan diputuskan hari Senin, di mana para orang tua dan murid akan melakukan rapat bersama pihak sekolah. Setelah selama lebih dari 1 pekan pasca kejadian ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan jika kegiatan belajar mengajar secara langsung atau dilanjutkan kembali secara daring baru akan diputuskan pada hari Senin melalui rapat yang akan dihadiri langsung oleh para orang tua hingga murid bersama pihak sekolah. Pramono juga memberi kabar dari pihak kepala sekolah jika ternyata banyak siswa yang berkeinginan untuk pindah sekolah akibat rasa trauma, yang membuat Pramono meminta pihak sekolah untuk merumuskan persoalan ini agar dampaknya tidak berkepanjangan. Kejadian di SMA 72 itu membuka mata kita semua bahwa suara sensornya nggak ada. Dan itu memang kebetulan ketika kejadian kan saya termasuk yang pertama datang. Dan ketika di rumah sakit saya ketemu dengan suspek yang melakukan. Waktu itu masih setengah sadar. Jadi menurut saya hal seperti ini nggak boleh terjadi. Kemarin ketika di Jakarta Utara saya kebetulan ketemu kepala sekolahnya. Saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah, batas waktu untuk pembelajaran yang pakai daring itu kan sampai dengan hari Senin. Hari Senin besok mereka akan mengundang para murid dan juga para guru dan murid untuk diberikan pilihan apakah mereka akan sekolah langsung atau melalui daring. Dan ternyata dampaknya juga di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Pramono meminta semua sekolah untuk mensensor kegiatan dan kepribadian para siswa secara ketat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, di mana Polri mengungkap pola baru perekrutan anak-anak dan pelajar ke dalam jaringan terorisme melalui game online atau game daring. Densus 88 mengungkapkan terjadi lonjakan signifikan jumlah anak yang teridentifikasi menjadi korban rekrutmen mulai akhir 2024 hingga 2025. Densus 88 Anti Teror Polri melaporkan adanya peningkatan tajam dalam kasus rekrutmen anak oleh jaringan terorisme. Juru bicara Densus 88 AKBP Maidra Eka Wardana menyampaikan, pada periode 2011 hingga 2017, terdapat 17 anak yang diamankan sebagai korban rekrutmen. Namun angka tersebut meningkat drastis menjadi 110 anak yang teridentifikasi sejak akhir tahun 2024 sampai 2025. Jaringan terorisme ini memakai fasilitas komunikasi atau chat di dalam game online untuk merekrut anak. Faktor psikologis dan sosial anak juga mempengaruhi proses perekrutan. Misalnya anak-anak yang kurang perhatian orang tua atau berasal dari keluarga broken home. Untuk mengatasi lonjakan ini, Polri bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan agar anak tidak kembali menjadi sasaran kelas jaringan terorisme. AKBP Maindra juga menghimbau orang tua, lingkungan sekolah, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap anak-anak untuk mengutamakan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi radikalisme. Untuk provinsi, tadi totalnya ada 23 provinsi, yang di dalam provinsi tersebut ada anak-anak yang terverifikasi oleh Densus 88 ya. Tapi bukan berarti provinsi lain aman, karena memang penyelidikan masih akan terus dilakukan, sehingga kalau memang besok dan lusa barangkali ada penambahan data, itulah progres daripada penyelidikan yang dilakukan. Kemudian provinsi yang di dalamnya paling banyak terpapar anak terhadap paham ini adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian Jakarta. Ya, jadi ini data yang sampai hari ini kami dapat. Demikian, terima kasih. Dari Jakarta, Esya, Rona Bayu, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR merespon perihal temuan Densus 88 terkait adanya rencana aksi teror di gedung parlemen oleh jaringan terorisme. Habibur Rahman menegaskan bahwa pengamanan di gedung DPR saat ini sudah cukup maksimal, sehingga tidak perlu adanya tambahan pengamanan yang berlebihan. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 tersangka dalam kasus perekrutan anak-anak ke dalam jaringan teroris. Densus 88 mengungkap salah satu tersangka merencanakan aksi teror di gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mengatakan aksi teror yang menargetkan parlemen dapat diantisipasi mengingat ketatnya keamanan di seluruh gedung DPR. Sehingga, ia menilai tidak perlu lagi memperketat keamanan secara berlebihan. Selain itu, berkaitan perekrutan anak-anak, Habibur Rahman menyebut perlu adanya antisipasi dari pihak kepolisian. Ya nanti ya, yang jelas kan ada aspek penegakan hukum, satu aspek penjaga keamanan. Ya kita kalau aspek keamanan menurut saya sudah cukup maksimal standar pengamanan di DPR ini. Kayak saya juga kadang-kadang masuk ke sini kan saya lihat ada yang jaga, dicek mobil kita itu kan ya, termasuk mobil anggota kan dicek. Kita sudah cukup ketat masuk ke DPR ya. Ada deteksi buat logam gitu kan ya, ada detektor seperti itu. Menurut saya sudah baik. Nah, lalu soal persoalan hukum terhadap anak-anak kan kita harus spesifik nih. Ada antisipasi secara spesifik, ada mekanisme yang spesifik mengatur soal anak. Ya, tentu kita minta kepolisian mematuhi hal tersebut. Ya. Jadi nanti ada pengawasan lebih ketat nggak cuma dengan hal seperti ini? Saya pikir sekarang sudah cukup ketat, sudah cukup bagus. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Arif dan pemirsa, di mana kita ketahui Densus 88 kembali menangkap 5 orang tersangka yang memang kita ketahui adalah jaringan dari terorisme. Di mana memang satu di antara 5 tersebut adalah orang yang akan melakukan aksi teror di gedung DPR. Dan memang ini menjadi kewaspadaan, di mana ternyata sebelum-sebelumnya kita lihat berita di SMA 72 di mana memang anak-anak
salah satu pelaku yaitu anak-anaknya ini terjaring dengan adanya game online yang ternyata akhirnya bisa merakit bom tersebut. Ini menjadi perhatian bahwa saja ternyata ada lagi hal yang baru di mana perekrutan anak-anak muda untuk menjadi sebuah aksi-aksi jaringan terorisme yang memang membahayakan oleh masyarakat Indonesia. Benar sekali. Dan kalau kita melihat bagaimana skema perekrutan saat ini sudah mulai bergeser menyasar ke anak-anak remaja, terutama mereka yang mungkin ada masalah dengan pergaulan dengan temannya ataupun ada masalah juga dengan hubungannya di keluarga. Untuk itu ini menjadi perhatian kepada kita semua, kepada semua pihak, baik keluarga, teman-teman di sekolah maupun guru-guru, juga untuk lebih aware terkait dengan apabila menemukan adanya perubahan sifat ataupun sikap dari anak-anak ataupun teman kita untuk lebih bisa menanya, bisa bercerita terkait agar hal-hal yang semacam ini, karena kita tahu remaja dan juga anak-anak ini merupakan sosok ataupun orang-orang yang rentan sekali untuk bisa direkrut ke dalam hal-hal negatif, khususnya terorisme tersebut. Betul, memang salah satunya adalah faktor dari game online yang memang dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi akan membatasi bagaimana game online. Salah satunya adalah game online PUBG yang ternyata memang kalau kita ketahui banyak sekali mungkin dari game tersebut yang memang akhirnya membuat para remaja ataupun anak-anak ini akhirnya ingin mengikuti hal-hal yang ada di game tersebut. Kita karena mengandung kekerasan. Yes, kita berharap bahwasanya orang tua dimanapun bisa memperhatikan bagaimana anak-anak bermain game karena memang bisa merusak dari cara pola pikir anak-anak tersebut. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Selis Regar. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.